Selamat malam. Salam jumpa dengan saya Aji Mujianto. Ingin berbagi ilmu dengan teman-teman bagaimana cara bisa menjual properti atau apartemen dengan 5 hal. Tentunya ini nanti harus bisa dipresentasikan atau disampaikan ke calon buyer atau konsumen kita. 1. Kita harus mengetahui di mana lokasi properti yang akan kita jual. Lokasi, di mana lokasi itu harus kalau bisa dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Halim atau Bandara mana aja, dekat dengan stasiun kereta api. Karena nanti ke depan orang-orang yang mau beli properti biasanya yang dipilih adalah lokasi-lokasi yang berhubungan dengan moda transportasi atau dekat dengan terminal mobil. Itu yang harus diperhatikan. Kedua adalah aksesnya. Aksesnya harus gampang, mudah dan murah. Ya. Tentunya kalau mudah kan berarti bisa lewat jalan tol, nggak jauh dari jalan tol, exit masuk. Ya. Kalau murah, tentunya dengan jalan umum itu benar-benar posisinya harus di pinggir di jalan utama, ya. Tidak masuk di dalam salah satu kawasan atau komplek, ya, yang mana biayanya akan menjadi mahal. Jadi bisa diperhatikan hal seperti itu. Yang ketiga adalah fasilitas. Ya. Fasilitas tentunya biasanya, ya, kalau kita mau beli properti atau kita menawarkan properti ke orang lain, ya kan, orang-orang itu kan akan melihat lokasinya, ya, terus akses, ya, terus fasilitas. Fasilitas itu ada apa saja di lokasi itu, ya. Satu, mungkin ada mall. Keduanya, mungkin dekat dengan bank, ya. Bank yang menjadi rujukan itu harusnya seperti Bank BCA, Bank Mandiri, ya. Atau ada toko yang brandnya brand internasional, ya. Toko atau food and beverage semacam kayak Starbucks, ya. Jadi grup dari brand-brand yang terkenal, ya. Itu sudah menjadi jaminan, ya. Jadi lokasinya harus di dekat mall, ya. Dekat dengan bank-bank BCA dan Bank Mandiri, ya. Atau dengan toko-toko atau food and beverage yang merek-merek internasional seperti Starbucks. Ya. Karena apa? Karena kalau investasi di situ, ya, nilai investasinya akan cepat naik. Ya. Terus yieldnya juga akan cukup tinggi. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah konsepnya. Ya. Konsepnya harus disampaikan. Seperti kalau seumpama beli properti yang perumahan atau apartemen, ya kan, konsepnya harus seperti bagaimana. Biasanya yang dicari orang itu yang semacam konsep seperti one stop living, ya. Jadi semacam kayak super block, ya, dengan kawasan yang luas tapi tetap integrated menjadi satu, ya, di mana orang-orang yang nanti beli di situ, ya, aktivitas dia tidak perlu sampai keluar jauh-jauh, ya. Jadi seumpama di dalam satu kawasan itu banknya sudah ada, mallnya sudah ada, hotelnya sudah ada, terus pusat perbelanjaannya juga sudah ada yang nama-nama yang terkenal, ya. Terus apalagi hotel, mall, ruko-ruko kawasan bisnisnya juga sudah ada.
perbankannya juga sudah banyak gitu. Jadi mobilitas orang yang tinggal di situ, kalau perbankannya juga ada di sekitar sudah banyak ya, safety-nya dia, ya, keamanan dia ya, untuk aktivitas keuangan itu benar-benar terjamin atau terjaga karena dia berada di satu kawasan tersebut. Tentunya yang kelima, yang terakhir ya, adalah price list atau harga ya, di mana cara bayarnya itu harus juga dilihat. Ada berapa banyak cara bayarnya, ada skema cara bayarnya seperti bagaimana gitu kan. Ini yang akan bisa membuat pilihan konsumen ya, di mana cara bayarnya bisa mungkin selama ini kalau di developer kan ada orang dengan cara bayar cash ya. Terus diangsur bisa sampai 36-60 kali ya. Terus bisa ada KPA-nya, terus ada balon payment-nya. Itu pilihan-pilihan cara bayar yang bisa membuat konsumen menjadi mudah atau memilih untuk beli properti yang kita tawarkan ke mereka. Jadi ada 5 hal tadi yang bisa membuat kita penyampaian ke konsumen, kita sampaikan ke konsumen, bisa menjadikan terjadinya penjualan ya. Satu tadi adalah lokasi ya. Kedua ya, adalah akses ya. Ketiga fasilitas. Keempat konsep. Kelima cara bayar atau price list ya. Hal itu kalau kita kuasai ya, terus kita presentasikan ke konsumen kita dengan jelas ya, saya yakin konsumen kita atau calon bayar kita atau investor kita pasti akan membeli produk yang kita tawarkan. Oke, sementara informasi yang saya sampaikan cukup. Selamat berusaha, jangan berhenti terus untuk belajar. Salam sukses. Saya Aji Mujianto. Terima kasih.